Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Dan buat lo yang pengen pair favorit lo dimasukkan ke DCWT sesi kedua, komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua, ya. Kita bisa di sini terjadi peningkatan tipis sebesar 0,28% dalam 24 jam terakhir, yang membuat cryptocurrency market meningkat tipis juga ke 2,37. Seingat gua kemarin 2,36, walaupun tipisnya triliun USD ya, tapi tetap aja tipis kalau secara garis besarnya ya. Kalau kita lihat di sini secara Bitcoin dominance meningkat 0,05%, volume turun sebesar 5,17%. Bitcoin meningkat 0,3% di angka 64.395. Sementara untuk Ethereum terjadi peningkatan yang lebih kecil, setengahnya kurang lebih ya, di 0,15% di angka 3.151. Kita bisa di sini dengan jelas Bitcoin membuat suatu spinning top ya, bullish spinning top, tetapi tetap spinning top ini menunjukkan kebingungan di market ya. Setelah tanggal 24 April kemarin dia jebol dan daily close di bawah dari 65.463, mungkin ya normal sih kalau terjadi kebingungan ya. Karena ini pertanda yang cukup mirip seperti di sini nih ya. Seperti di daerah sini di mana dia berhasil tembus ya, bull trap dan jebol lagi ke bawah begitu. Jadi sedikit mengkhawatirkan tentunya ya. Nah, tetapi jangan panik dulu kalau menurut gua. Kita tahu ini akan jadi buruk atau enggak, atau jadi lebih bearish lagi adalah yang pertama, apabila dia reject lagi oleh MA20. Kalau reject lagi, itu pertanda pertama. Nah, pertanda yang mungkin lebih menegangkan adalah kalau sampai Bitcoin ngedump dan daily close di bawah dari 61.158. Artinya apa? Lower low, lower high, dan lower low lagi ya. Nah, satu aset yang membuat lower low, lower high, dan lower low lagi, dan seterusnya, itu adalah aset yang cenderung bearish, suka nggak suka, ya. Dan ya lagi-lagi nih, mungkin buat yang baru baru masuk kripto tuh gara-gara di sini nih, waktu lagi hype halving, mungkin bingung, loh bukannya cuma naik aja ya bang ya? Enggak ya. Cryptocurrency market itu nggak cuma naik doang, ya. Ini visualisasinya nih, bagus gua ketemu. Dari cycle 2016, berarti 2 sebelumnya ya. Ini cycle kemarin, ini cycle kemarin lusa mungkin lah kita ngomongnya ya. Nah, kita bisa di sini satu bull market yang sangat bullish ekstrim pun ya, itu terjadi koreksi-koreksi besar. 29, 40, 33, 27, 40, 39. Ya, di sini ada 19, 54, 60%, ini gara-gara Covid crash ya. 18, 22, 25. Yang sekarang pun ya, sebenarnya kalau ngikutin dari kemarin itu nggak kecil loh koreksinya ya. Ada 23, 20, 22, 21, 19. Jadi jangan pernah berpikir bahwa cryptocurrency market tuh hanya seperti ini saja gitu ya. Beli di mana aja profit, beli di mana aja profit ya. Tidak seperti itu ya. Kalau semudah ini jauh lebih banyak yang kaya gitu ya. Nah, penyebabnya kenapa banyak yang boncos ya, karena pada faktanya tidak semudah itu Ferguson begitu ya. Oke, untuk sekarang mungkin yang penting juga lagi adalah dan masih banyak yang bertanya juga adalah, Bang, kena bull support band nggak? Sekali lagi, gua nggak mau sebut pasti atau apapun itu ya, kita tinggal lihat aja datanya dan lu simpulkan ya. MA8 tembus. Saat dia tembus, apa yang terjadi? Kita cari bull support band. Bull support band ada di sini ya. Kalau kita lihat nggak selalu kena. Kayak di sini pernah tembus dikit langsung loncat. Tetapi normalnya adalah kena. Bahkan kadang-kadang tembus. Seperti di sini nggak tembus lah, dia mantul. Tapi kena bull support band. Dan kalau kita lihat lagi di sini ya, tembus juga bull support band alias kena. Tembus kena lagi. Mana lagi ya, kita cek tembus kena lagi, tembus di sini enggak. Makanya gue bilang sekitar 90% ya. Tapi ya sekali lagi, kalau lu mau lihat secara probability-nya, kalau misalkan lu dibilang ini, bro lu 90% jatuh nih secara statistiknya. Nah, lu loncat nggak? Ya kemungkinan besar enggak kan. Nah, lebih ke situ aja deh mikirnya ya. Oh tapi kan ada kemungkinan 10% nggak jatuh. Iya, tapi lu mau dengan probabilitas 90-10 gitu ya.
Kalau gue sih nggak terlalu tertarik gitu. Jadi kalau gue pribadi makanya apa? Mempersiapkan mental ya. Nggak usah ini dulu deh. Nggak usah ngomong pasti lah. Gue paling nggak suka ngomong kata-kata pasti ya. Tapi siap mental bahwa apa? Ini bisa ke bull support band yang sekarang ada di angka 55.000 sampai 54.000. Bahkan lebih baik lagi kalau kita prepare for the worst scenario, yaitu tembus. Untungnya kalau tembus di sini banyak support ya. Kita bisa di sini ada bull support band, ada struktur dari 52.000 sampai 50.000 lah nih kalau kita bulatkan, dan juga ada EMA 200 yang pelan-pelan meningkat. Semoga ya kalau sampai bull support band jebol, itu support-support di bawahnya masih bisa nahan. Karena jujur ini tebal sih kali ini ya. Itu harapan kita ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang paling penting dari Bitcoin yang harus kita persiapkan secara mental, secara porto dan semua begitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat secara apa ya? Secara fundamentalnya yang kita perlu lihat adalah interest rate ya. Interest rate dan arguably ini ya, expansion dari assets oleh US ya. Kalau sampai US masih pegang banyak ya, atau balance sheet mereka pegang banyak, ya itu berarti artinya ya, apa namanya, dia masih kalau dia pegang dikit atau terus menurun, itu menunjukkan bahwa US masih dalam satu kebijakan yang tight untuk monetary-nya ya. Nah, di waktu bersamaan yang kita inginkan adalah interest rate yang lebih rendah. Dengan catatannya apa? Tidak terjadi resesi. Kayak di sini kan terjadi resesi nih. Jadi walaupun interest rate-nya rendah, Bitcoin-nya ngedam. Gitu. Jadi kalau secara fundamentalnya kita butuh apa? Kita butuh the Feds yang berhasil melakukan soft landing. Jadi tidak terjadi krisis di US. Kalau terjadi krisis di US, BTC drop dulu kemungkinan. Karena kenapa? Ya gini, kalau lu resesi, lu cari makan aja susah. Lu kemungkinan besar kalau punya BTC ngapain? Nggak semua ya, tapi kemungkinan besar akan likuidasi BTC mereka. Buat apa? Buat makan gitu. Orang kalau udah lapar, investasi dilupakan pasti. Ya iya dong, normal lah. Itu satu hal yang sangat normal. Jadi makanya kita butuh apa? Kita butuh pelemahan dari indeks dolar, pelemahan dari ekonomi Amerika, tetapi jangan sampai mereka kena resesi. Kalau mereka kena resesi, mirip-mirip kayak di 2020 ya. Jadi kita berharapnya si interest rate-nya turun tetapi tanpa resesi gitu ya, jadi soft landing. Susah nggak? Susah sih jujurnya ya. Gue nggak tahu kapan terakhir kali the Fed berhasil soft landing. Jadi we'll have to see. Semoga Jerome Powell berhasil melakukan tugasnya ya. Oke, selanjutnya mungkin yang satunya lagi yang gue bilang ya, kita mungkin pertimbangkan juga balance sheet dari US, apakah dia akan expand atau enggak. Nah sekarang masih terus turun. Nah waktu turun ini BTC cenderung menguat ya, tetapi altcoins nggak sekuat BTC biasanya ya. Jadi ya belum ketemu bottom lah mungkin ya, belum ketemu bottom. Kalau dia udah mulai naik lagi, nah biasa disitulah waktu QE di situ altcoins akan subur ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu secara fundamentalnya. Next kita akan geser ke reminder bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter. Buat lo yang belum follow silahkan bisa follow di @toshcryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya Anda bisa analisa, news maupun juga memes. Economic calendar untuk hari ini tuh ada apa ya? Dari US akan keluar Core PCE ya, Core PCE monthly dan yearly. Ini gue udah hafal ya, dua-duanya harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi. Untuk ini 0,3, ini 2,6. Dan that's it ya, dua ini harapannya seperti itu ya. Untuk ya tentunya harapannya supaya indeks dolar melemah dengan dia lebih rendah daripada ekspektasi ya. Untuk besok tanggal 27 hari Sabtu seperti biasa apa? Ya gak ada yang terlalu penting. Minggu juga biasanya udah ya. Jadi arguably minggu ini kita sudah selesai nih ya. Ya belum sih, masih ada hari ini. Tapi setelah hari ini udah selesai ya. Next kita geser ke news, dan news ini datang dari US di mana kemungkinan besar regulator US akan tolak ETF Ethereum. Ada yang tanya, "Bang, ditolak nggak sih kemungkinan?" Kalau menurut gua gini ya, Bitcoin spot ya, Bitcoin ETF spot itu ditolak berkali-kali oleh waktu Grayscale ngajuin ditolak, ARK Invest ditolak, banyak lah, lu bisa cek berkali-kali dan ditolak terus.
Yang membuat mereka akhirnya berhasil diterima adalah saat apa? BlackRock mengajukan. Ya. Nah, kali ini BlackRock juga sudah mengajukan ETF Ethereum. Pertanyaannya langsung diterima atau enggak? Statistically speaking, ya, BlackRock itu sekitar 90% ETF dia langsung diterima oleh SEC. Kenapa? Ya, nggak tahu, tapi kalau mungkin berhubungan dengan dia adalah asset manager terbesar di dunia, ya, maybe, ya. Nah, tetapi permasalahannya seperti yang kita tahu, Gary Gensler itu sekarang sangat udah kayak dendam lah sama cryptocurrency market, maybe ya, I don't know lah, dia kayak benar-benar benci banget sekarang ya. Ripple dikejar lagi, Coinbase juga masih terus dihajar, padahal Coinbase itu partner dari BlackRock loh ya, tapi dia tetap berani ngejar. Berarti si Gary ini kayaknya udah benar-benar dendam kesumat lah ya. Nah, ETF dari Ethereum ini sedikit berbeda dibandingkan dengan BTC. Kenapa? Karena BTC itu fair launch. Bahkan Satoshi Nakamoto pun tidak punya Bitcoin duluan ya. Jadi saat di launch oleh Satoshi Nakamoto ya, nah itu dia pun harus mining dulu untuk mendapatkan Bitcoin. Makanya sebenarnya secara fundamentalnya Bitcoin itu dengan sangat gampang disebut sebagai suatu komoditas. Gitu, karena loh nggak ada yang punya duluan kok. Gitu ya. Mau dibilang suatu sekuritas ya nggak bisa. Nggak ada yang punya stake duluan, nggak ada yang punya share duluan. Berbeda seperti saham. Nah, Ethereum dia itu saat ICO ada tim dev. Tim dev itu udah punya alokasi sekian dari Ethereum. Nah, itu akan menjadi salah satu hal yang ditekan menurut gua oleh si SEC bahwa ini tuh masuknya sekuritas walaupun sekarang sudah decentralized dan seterusnya. Jadi lebih sulit menurut gua secara fundamentalnya dibandingkan dengan Bitcoin spot. Tapi lagi-lagi kita nggak tahu ya. BlackRock mungkin dia punya magic tertentu, jangan-jangan bisa diterima ya. Jadi kalau gua pribadi sih nggak, ya jangan sampai terlalu berharap ada pom-pom gitu. Jangan buka posisi yang over leverage gitu untuk event itu. Tetapi di waktu bersamaan gua nggak menutup mata dengan kemungkinan bisa aja SEC takut lagi sama BlackRock. Soalnya spot aja berhasil tuh, spot Bitcoin, jangan-jangan Ethereum juga bisa ya. Next kita geser ke analisa di Twitter. Ini tadi udah gua bahas sedikit ya. Intinya kita ingetin lagi bahwa bull market bukan berarti tidak ada koreksi. Dan koreksinya pun nggak tipis-tipis. Koreksinya itu selalu double digit, sampai sekarang selalu double digit ya. Antara belasan sampai puluhan persen. Jadi persiapkan mental kita bisa sampai ke sana ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu secara garis besarnya. Kita udah bahas secara TA, secara fundamental juga. Sebelum kita mulai ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI, ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io, di mana kita bisa trade lebih dari 1.700 cryptocurrency secara safe, quick, and easy ya. Dan juga yang keren dari Gate.io ini yang banyak orang nggak tahu, dia itu sudah sejak dari 2013. Ini salah satu cryptocurrency exchanger yang original ya, yang dari awal banget. Jadi yang ya pasti sudah sangat terpercaya dan banyak banget keuntungannya. Salah satunya kita bisa mengikuti startup ya, di mana di startup ini kita bisa claim literally with $0 berbagai macam airdrop ya, seperti di sini ada Lilius, ada Credify, lalu juga ada Apustaja dan seterusnya ya. Nah, ini bisa lu terus claim karena mereka mengupdate ini maybe ya tergantung, bisa sebulan 2 kali, 3 kali tergantung projectnya ya. Tapi lagi-lagi sangat menarik. Selain dari itu juga di sini kita itu bisa trade berbagai macam kripto ya. Lagi-lagi 1.700 ini kayaknya salah satu paling banyak di dunia ya. Dan juga di sini kita bisa mendapatkan up to 6.666 USD in welcome rewards ya. Selain itu juga yang eksklusif untuk TCI, lo bisa mendapatkan ya eksklusif hadiah ya. Eksklusif hadiahnya apa? Ini berlangsung dari tanggal 22 April sampai tanggal 6 Mei. Jadi waktunya masih lumayan ada panjang lah ya. Kita bisa di sini dengan deposit lebih dari 50 USD lo bisa mendapatkan $5, lebih dari $200 kita mendapatkan $10, dan apabila peragangan spot kita lebih dari $200 secara volumenya kita akan mendapatkan $5 lagi. Peragangan spot lebih dari $1.000 kita akan mendapatkan $10 dan seterusnya ya. Sekali lagi ini hanya berlaku bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah, karena ini adalah event khusus Gate.io dengan Toshi Crypto Indonesia.
Jadi buat lo yang tertarik, silahkan bisa ikutan dan menggunakan link referral kita di bawah. Masuk ke buy limit, kita mulai dulu dengan Bitcoin. Bitcoin secara buy limit masih sama ya, yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di angka 62.517 karena buy limit pertama MA20 dan 65.400-an jebol ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures ya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 65.463, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 62.517. Sementara untuk posisi longnya, tinggal kita balik saja logikanya, retest 1, retest 2 di 62.517. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20 atau bisa juga di 65.463. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum daily close-nya masih di bawah ya, masih di bawah dari 3.156 ya. Jadi untuk posisi spotnya sendiri buy limit kedua dan ketiga masih aktif di 3.014 dan di 2.920 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya, Ethereum sudah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 3.156 ya. Nah, untuk posisi short ini target TP-nya bisa di 3.014. Kalau lo mau sedikit lebih konservatif bisa di sini ya, di angka 3.058. Tinggal lo pilih sendiri aja mana yang lebih cocok buat lo. Posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 3.014 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 3.156 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum. Overall kita bisa lihat ya kecenderungannya bearish ya, lebih cenderung bearish ya. Dan ya untuk Ethereum apalagi lebih kelihatan ya, membuat lower low, lower high. Di sini sempat ada harapan suatu higher low tetapi jebol lagi ke bawah dan lagi-lagi membuat suatu lower high ya. Tapi menurut gue tetap yang menjadi patokan adalah Bitcoin. Kalau Bitcoin bisa bertahan dan tidak daily close di bawah dari 61.158, masih ada kesempatan untuk Ethereum dan alts lain bertahan juga begitu. Karena suka nggak suka, Bitcoin masih memimpin keseluruhan cryptocurrency market. Jadi saat dia bearish, in general altcoins juga akan cenderung bearish atau minimal bagus-bagusnya banget tuh altsnya ketahan lah momentum bullishnya gitu ya. Tapi in general kayak gue jarang banget ngelihat ada altcoins yang bisa tetap bullish aja gitu, nggak peduli saat Bitcoin lagi koreksi. Kecenderungannya saat Bitcoin koreksi, altcoins juga ikutan koreksi. Mungkin exceptionnya adalah di akhir cycle. Di akhir cycle biasanya saat orang-orang dari BTC udah TP semua. Nah di akhirnya tuh biasa dimasukin ke altsnya ketemu peak yang lebih di akhir. Ya itu mungkin ya satu fenomena yang bisa exception lah. Tapi sisanya in general Bitcoin akan cenderung memimpin kemana cryptocurrency market akan berjalan ya. Sekali lagi buat lo yang pengen pair favorit lo dimasukin ke DCWT sesi kedua, komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan jangan lupa 3 golden rule ya. Ini 3 golden rule yang menurut gua benar-benar membuat porto gua signifikan lebih profitable ya, puluhan ribu % profitnya. Karena apa? Yang pertama, nggak pakai uang panas. Kalau pakai uang panas, aduh minggu depan harus ditarik, aduh bulan depan harus ditarik buat bayar ini, buat bayar itu. Nggak bisa. Trading nggak bisa kayak gitu, futures nggak bisa, trading futures nggak bisa kayak gitu, investment nggak bisa kayak gitu. Yang kedua, jangan over leverage. Boleh banget trading futures, tapi jangan dipaksain dan jangan terlalu gede ya. Marginnya nggak kira-kira, margin kecil pengen profit nggak kira-kira, ujung-ujungnya marginnya ke liquid lagi. Yang ketiga adalah berpikir jangka panjang. Jangan punya target-target konyol seperti gua sehari pengen pokoknya konsisten profit 20%. Gile ya, gile. S&P aja setahun berapa? Nggak sampai 20 biasanya ya. Jadi lagi-lagi punya ekspektasi yang make sense dan berpikirnya jangka panjang, jangan pendek. Banyak orang berpikir, oh kripto tuh volatile, makanya jangka pendek. Justru itulah yang buat lo liquid lagi, cut loss lagi. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.